yang pagi itu dan targetnya itu untuk hafalan dari Quran surat Anas sampai Al-Quraisy itu mencapai target atau tidak. Kalau tahun-tahun kemarin alhamdulillah ya, karena anak-anak itu memang konsentrasinya nggak terlalu banyak ya, untuk apalagi anak-anak TK dan pra, alhamdulillah segitu juga uyuhan. Tapi alhamdulillah ya, perkembangan anak-anak dari semester 1 semester 2 tuh kelihatan banget Bu Ibu. Jadi sebetulnya sedihnya kalau misalnya anak-anak pulang ditanya, ini kok nggak tahu itu nggak tahu. Sebenarnya bukan hanya karena itu Bu, perkembangan anaknya bukan hanya hafal ataupun apa, tapi dengan dia sudah bisa sosialisasi dengan teman-temannya, sudah dengan asalnya begini jadi begitu, jadi lebih baik. Alhamdulillah ya Bu Ibu, tuh hafalannya sudah mencapai target itu udah sekian persen, banyak banget ya. Kemudian dari kelas yang sore itu kelas 1 dari Quran surat Al-Adiyat sampai Al-Alaq. Kemudian itu di dua ini ya Bu, dua kelompok. Yang kelompok satunya Al-Adiyat sampai Al-Alaq, kelompok 2 Al-Alaq sampai Al-Layl. Target murojaahnya itu ya Bu, dari Al-Qadar sampai An-Nas. Kemudian dari kelompok Ibu Anda dari Al-Fil sampai Al-Adiyat, target murojaahnya ada kasur Anas. Kemudian dari kelompoknya Ibu Ubi, Al-Qari'ah sampai Al-Qadar. Kemudian kelompok yang keduanya Al-Ma'un sampai Al-Qari'ah, target murojaahnya ada kasur Anas. Kemudian untuk kelas TKA Anas sampai Al-Quraisy sama dengan kelas pra ya. Yang kelas malam terus yang grup yang malam, yang grup satunya itu Al-Layl sampai Al-Balad, kemudian Al-Insyikok sampai Al-Mutaffifin, target murojaahnya Al-Burud sampai Anas. Dari kelompok yang 2 yang malamnya itu dari Al-Alaq sampai Al-Layl dan target murojaahnya Al-Qadar sampai Anas. Yang di atas inklusi ya, bawah Bu ya. Iya, nanti di-share di grup ya Bu Ibu ya. Alhamdulillah saya ucapkan jazakumullah khairan, menjadi belum dibaca Ibu. Dan langsung ditutup ya Ibu. Menjadi partner keluarga muslim dalam mendidik anak menjadi generasi Qurani, bertakwa, berakhlak mulia dan bermanfaat untuk umat. Ini tugas siapa Bu? Tugas saya Bu. Tugas madrasah Bu? Bukan, tapi tugas bersama orang tua, ayah, ibu, kemudian di sekolahnya, kemudian di madrasahnya dan lingkungan setempat yang akan mempengaruhi anak-anak. Jadi segimanapun anak-anak begini A dan B-nya harus dikuatkan juga di rumahnya begitu ya. Kalau di kita mengadakan ke madrasah kayaknya susah ya Bu ya, tapi harus dibantu di rumah ya. Siap Bu, semangat buat sama-sama kita membimbing anak-anak kita ya. Semoga menjadi ladang pahala bagi kita semua, amin. Bu, maaf ya lama ya. Ya siap ya. Alhamdulillah kita tutup saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila kita taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan jazakallahu khair kepada Bu Selvi yang sudah menyampaikan pemaparan kegiatan kita ya untuk 1 semester ke depan. Mudah-mudahan semuanya apa yang telah kita rencanakan berjalan dengan lancar dan dimohon juga kerjasamanya dari para orang tua ya untuk kelancaran kegiatan kami semuanya. Mungkin langsung saja ya kepada acara inti pada hari ini, yaitu tentang parenting ya. Sudah siap ibu-ibu?
belakang ini kasihan ada yang kan kebahagiaan. Boleh maju ke depan. Ayo teteh-teteh ibu-ibu soleha, masya Allah. Diisi dulu sama depan ya. Yang belakang gak kebahagiaan. Boleh merapat lagi, silakan ibu-ibu ke depan. Tenang, tidak akan dipres. Ayo teteh-teteh ini diisi dulu masih absen kan ibu Nana. Ayo harus di absen ini kayaknya. Mau di absen? Ayo naik. Oh, siapa itu teh? Oh, Mama Nadia ke depan. Ayo Mama Nizam ke depan. Mama Syakila juga ke depan. Ayo. Iya, ini mah harus di absen ya. Mama Uzma ke depan. Mama Adrena juga ke depan. Ayo. Mau di absen ya? Mami Nadine boleh ke depan, Mami. Ke depan, Mami masih kosong. Oh, Masya Allah ya. Baik, sudah cukup nyaman duduknya ibu-ibu. Kita mulai saja ya. Langsung akan saya bacakan dulu biografi dari pemateri kita. Sudah pada kenal ya karena ngisi di kajian, masya Allah ya. Saya bacakan terlebih dahulu pemateri kita yaitu Ibu Eva Nurhofifah, SPSI, MHC, PHT, CNNLP, CPN, CPARP, masya Allah ya gelarnya. Ilmunya pasti sangat itu semuanya lagi, masya Allah, amin. Mungkin untuk itunya teh profilnya tentang beliau saat ini adalah seorang penulis, pembicara, profesional psikoterapis, praktisi kesehatan mental keluarga dan founder. Untuk akunnya ya ada ya, Ampu Consulting, Healing Center dan Mozaik Psikologi. Udah ada yang follow di sini? Masya Allah. Bagi yang belum boleh di follow ya akunnya. Bagi yang sudah terima kasih. Untuk karyanya ya masya Allah banyak sekali. Dan untuk Ambu ini ya sebagai founder Ambu Consulting dan Healing Center, penulis 12 buku kesehatan mental keluarga, mediator non-hakim bersertifikasi Mahkamah Agung. Kemudian untuk pendidikan dan pengalamannya sudah ditampilkan ya, bisa dilihat sendiri. Mungkin karyanya juga sudah banyak, masya Allah ya. Mungkin langsung saja ya, daripada menambah penasaran. Tadi temanya tentang apa? Ada yang ingat? Temanya tentang membumikan Al-Quran di rumah, menumbuhkan jiwa pembelajar lewat kebaikan orang tua, masya Allah ya. Mudah-mudahan pada kajian kali ini kita bisa menambah ilmu dari yang aku sampaikan. Baik, langsung saja kepada Teh Eva, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila lulus ayah Bu. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah di sore hari ini yang cerah. Apakah hati ibu cerah atau mendung? Cerah. Lulus ibu cerah. Cerah mendung. Cerah. Mudah-mudahan Allah senantiasa
memberkahi langkah kita semua, memudahkan segala urusan kita semua. Atas izin Allah kita semua dapat bersua, dapat bersilaturahim dalam agenda apa Bu ini Bu? Dalam agenda apa Bu? Dalam agenda curcol ya. Jadi di sini kita akan curcol saja ya Bu ya. Curhat, colongan. Di sini kayaknya yang tadi katanya Bu Upi udah 5. Masya Allah. Buntutnya udah 5. Di sini ada yang melebihi Bu Upi, ada 5, 6, 7, 8. Sausin aja. Dengan halilintar. Nah, jadi di sini kita cerita saja dan mudah-mudahan Allah bersamanya ya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda termulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya semua yang ada di sini khususnya dan umumnya untuk umat Nabi Muhammad semuanya bisa masuk surga tanpa hisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu yang masuk surga tanpa hisab Bu? Kalau masuk surga tanpa hisab artinya kita langsung melesat dari Siratal Mustaqim, itu langsung melesat karena Bu ke surga tengah lewatan gelap neraka. Itu di neraka itu hukuman apa ya istilahnya tuh ya? Bukan hukuman, siksaan yang paling ringan itu apa Bu? Siksaan yang paling ringan dalam hidupnya apa di neraka itu Bu? Nah, ketika kita memakai sendal dan ketika sendal tersebut dipakai, ubun-ubun kita sampai nanggur. Alhamdulillah ini. Jadi doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Meskipun setiap kajian, setiap acara-acara sok aya ngadoa eta oke, mudah-mudahan kita tidak bosan. Karena itu tujuan hidup kita, yaitu ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Bayang gitu ibu misalnya kasok ibu cuma sakieunya ambu wios abi mah balangsak di dunia ge nu penting di akhirat aya nu sok kitu. Saking merasa ujian hidupnya itu berat dan merasa tidak ada celah solusi, akhirnya yes, abi mah balangsak di dunia ge nu penting di akhirat satu. Sieuna teh kitu. Di dunia balangsak, di neraka, di akhirat ma'udzubillahi min dzalik ya. Nah, dan salah satu caranya itu agar kita bisa masuk surga tanpa hisab dengan cara membumikan Al-Qur'an. Ya, tidak sedikit tamu yang datang ke saya dalam posisi murtad. Ya, dalam posisi murtad, dalam posisi jangankan membaca Al-Quran, ngapain sih sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Padahal sholat wae oge hati teh masih kene masih kene kumaha ibu teh sholat 5 waktu hati masih kumaha Bu? Masih kali itu ka dieu nya kumaha lamun teu. Nah, itu Allah membutuhkan sholat kita gak Bu? Tidak, siapa yang membutuhkan sholat kita? Ibu kalau datang ke profesional bari curhat ngayar tuh. Ngayar, tapi zat mana yang ibu bisa bebas datang kapanpun dimanapun? Siapa? Hanya Allah. Ibu bari gogoleran bari sipil kumaha wae hanya kepada Allah, mau senang dan sedih. Tapi jujur ibu biasanya emut ka Allah lamun kondisi kumaha. Sakitu ge tetap alhamdulillah. Karena ketika kita gusar, emutna ka Allah, teu emut ka dukun. Seorang kene anu emut ka dukun. Ambu gimana caranya agar suami saya begini eta teh sok hoyong Bu ibu-ibu teh sok hoyong suami lagi di hipnoterapi anu keluar rahasiana. Ada pun namanya hipnoslip. Hipnoslip ini biasanya digunakan untuk anak-anak. Tapi karena kadang-kadang karakter suami-suami ibu nyebutnya sama suami abdinya, suami-suami ibu jika anak-anak maka bisa dilakukan hipnosis. Kumaha carana? Dongkap we ka ambu konsalting. Nah, itunya akan kita dialogkan adalah membumikan Al-Quran. Kenapa? Datang
misalnya seseorang yang ingin suicide itu bunuh diri. Kemudian di sesi keberapa saya tanyakan, rata-rata remaja Bu, datang usia remaja, tangannya itu barcode buku, terang barcode Bu, deretan, sayatan, entah itu kadang pakai silet atau pakai apapun, sampai hitam dari sini sampai sini sampai udah puluhan, kanan dan kiri, udah di sini udah penuh ke paha dan lain sebagainya. Nah di sesi yang keberapa baru dimasukkan nilai agama. Jangan langsung di awal dimasukkan nilai agama, apalagi untuk dalam kondisi yang unstable. Harus divalidasi dulu perasaannya baru dimasukkan nilai agama. Saya sampaikan, teteh, adik, misalnya, kalau kita nanti meninggal dalam keadaan bunuh diri, kemudian kita dikubur, apakah engke pas malaikat harus manrobuka? Apakah kita bisa jawab? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, wah bisa, atau kita jawab mau tahu aja atau mau tahu banget? Nah, mau bisa. Ya, salah satu yang bisa menjadi syafaat itu adalah Al-Quran. Ya, salah satu yang bisa menjadi syafaat yang menerangi kita itu adalah Al-Quran yang kita bacakan, yang kita lantunkan. Maka tema ini sangat krusial sekali. Yang harapannya apa sih kita bisa masuk surga karena apa Bu? Apakah karena sholat kita, karena ibadah kita, atau karena apa Bu? Ngomong karena gibah Bu. Aku siapa bukan gibah, berbagi informasi. Sami-sami baik. Nah bukan karena ibadah kita, ibadah dan sebagainya, tapi kenapa? Rahmat Allah, ridho Allah. Tapi ridho Allah akan muncul dalam kondisi seperti apa? Apakah ujung-ujung ridho Allah muncul? Tidak. Salah satunya kita pun harus berikhtiar. Ya, maka boleh di next slide. Nah, di slide pertama ini saya sampaikan, kita akan kesulitan menjadi orang tua yang bahagia sebelum menjadi pasangan yang bahagia. Amun ibu sareng caroge geus hujan angin dorar gelap teu aya keur. Lagu naon eta Bu? Lagu naon ayo nu terang berarti tos generasi old. Nah intinya kalau kita berantem terus dengan suami, mudah gak kita memberikan feel pada anak? Agak sulit ya. Kemudian sebelum kita menjadi pasangan yang bahagia, hendaknya kita menjadi diri yang bahagia. Jadi yang utamanya siapa dulu ini? Diri sendiri. Kamu perasaanmu, saya mau udah jadi istri solehah, tapi ini suami saya kamu si doge, kamu si doge sesang senage. Cuma dia nusuk nyusulan caroge nah, kamu susah kamu masjid. Oke, kalau suami tidak sholat, apakah istri berkewajiban mendidik suami? Tidak. Kalau istri tidak sholat, apakah suami berkewajiban mendidik istri? Tidak. Ya, jadi ibu tidak berdosa, tapi karena kita menyayangi suami kita, bantulah suami kita untuk ingat kepada Allah. Karena ujung-ujung dalam suami sering kali maksiat, kenanya kemana Bu? Namun bapak-bapak senang maksiat, kenanya kemana Bu? Keluarga. Oke, godaan untuk perempuan apa? Kata-kata Bu? Lidahnya, ekonominya ujung pailin. Ya Allah, sekarang mah Bu dari hulu ke hilir ujung pailin. Terus sebelumnya atasnya seven Bu.
keduanya, gitu ya. Dalam artian bahkan ada seorang profesional yang saya tidak akan menerima tamu kalau yang bermasalah anaknya, kalau tidak ayah dan ibunya. Kenapa? Karena kata profesional ini, karena mungkin profesionalnya sudah sangat senior, jadi bisa nyalekan, dia memang biasa nyalekannya. Nah yang sudah sangat senior bisa nyesilan. Saya tidak mau karena dianggap percuma saja, hanya istri saja yang capek atau suami saja yang capek, harus kedua-duanya karena anak kita anak sabun, suami istri. Cuma dia bisa nyebat ke suami teh nitik pulanya, cuma. Ayo datang untuk orang kali menjadi gagadi sana lantai kieu. Dititipkeun ka sabu. Nah hanya bukan nitip ka sonoge. Kan eta teh anak anjeun. Amun kata tangga atau kasaha itu baru itu suami bukan artinya asuh gitu. Karena itu anak dua-duanya. Nah ini yang sering kan menjadi ujian untuk ibu-ibu agar membersamai anak dengan hati yang tenang. Hati yang riang adalah bapak-bapak, karena ujian ibu-ibu adalah dari orang yang paling dia cintai adalah si itu ambu suami Adi mah aman, biasanya ujiannya di mana? Di Toha. Nah curi dia main selesai di Toha. Kayaknya di sini mah gak ada wajah-wajah yang udah jadi mertua, gak ada ya? Nah, gitu ya. Mudah-mudahan kita mah nanti jadi mertua idaman. Amin ya Allah ya Bapak. Amin. Nu amina pangtarik kan dari hati. Aduh ya. Nah, rumah itu jadi madrasah pertama dan madrasatul ula di sini adalah ibu. Memang kepala sekolahnya adalah ayahnya. Sok dia di sekolah kepala sekolahnya ayah wae enggak dinten teu. Karena itu aya dinten guru bapak guru sebagainya gitu. Jadi kita meskipun ibu madrasah pertama ayah ngomong idealnya tak ini ngalakan ibu karena ibu mah madrasah pertama kepala sekolah sah bapak anak itu idealnya, realitanya anak nangis disalahkeun, anak koyong ieu disalahkeun, anak jatuh disalahkeun, segala disalahkeun ibu. Nah ini ya makanya penting sekali tema ini. Bagaimana caranya kita membumikan Al-Quran dengan riang dan bahagia, harus selesai dengan diri sendiri. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fitrah di sini artinya apa, Bu? Dalam tafsirnya Ibnu Katsir menyampaikan fitrah di sini artinya apa, Bu? Fitrah Islam. Islam itu artinya apa? Cenderung pada kebaikan. Jadi ayah istilahnya dia mah bawa anak-anak sebagai siga monster. Kan rame ya namanya punya anak-anak kan semua mauan. Mauan dia bawanya tuh ayah. Meskipun berpengaruh dari masa prenatal, masa dalam kandungan, masa pas lahir, mau siga kumaha gitu ya. Anu kieu aya nama lahiran teh. Kemudian setelah neonatalnya beberapa hari setelah lahirannya dan semuanya berpengaruh, tapi pada dasarnya semuanya fitrah. Itu cenderung pada kebaikan. Jadi kalau mula-mula ada anak yang suka mulai berbohong, itu biasanya gara-gara naon? Nah, anak suka bohong gara-gara sieun. Ibu suka bohong kacaroge Bu. Atas aya kene nyebut CE. Tiba-tiba ngiridit terus sumaya karek wawarto saya nu kitu. Nah ibu gitu teh. Nah intinya gimana orang tuanya di sini mau menjadikan Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Maka di slide selanjutnya, nah anak belajar dari teladan bukan ceramah. Anak meniru apa yang dilakukan orang tua jauh lebih kuat dibandingkan mendengarkan nasihat. Gerakan masjid, ari anjeunna teh ka masjid kumaha? Nurut moal. Nurut ngan kapaksa. Gitu ya, ataupun ibu-ibu biasanya teteh atuh tong ngoprek wae HP ari ibuna nu jeung gitu ya. Nah ketika anak melihat ayah dan ibu membaca Al-Quran, menjaga sholat dan berakhlak baik, maka anak sedang belajar tanpa disadari. Saya tanya, ibu lamun pas saya sareng suami sok ujian anu gelap atau WA
menurut penelitian, jadi pas curhat sama anak menerima wae. Anak menerima, anak mendengarkan, anak berempati, anak memahami. Tapi siga anestesi, terang anestesi bu. Siga nuju di bius, ayah nampu. Bahas bahas itu dalam artian pas nuju berjalan pakai kaos. Oke, cek orang Sunda mah luas karere ya. Jadi kalau cerita pada anak-anak kelihatannya dia menerima, tapi nanti dalam kondisi ya di lingkungan luar biasanya stresornya semakin tinggi karena seringkali mendengar orang tuanya curhat. Kalau mau lamun tuh si bapak didinya ayah itu atau bapaknya besok ayahnya si emak nah itu hendaknya dihindari. Kenapa? Karena nanti di kemudian hari biasanya justru akan meniru dan menormalisasi hal tersebut ya. Orang tua adalah guru pertama dan rumah adalah sekolah terbaik bagi anak-anak. Saya paham kenapa Madrasah Ar-Rahman GPA ini ingin kajian parenting. Kenapa coba Bu? Kenapa? Agar berkolaborasi ya, tidak hanya mengandalkan sekolah, mengandalkan madrasah, tapi yang utama justru adalah di rumah. Yang lain itu adalah support. Terus di kita mah sebaliknya resep. Kalau terus di sekolah aku terus di kamar aku di rumah saya ngawas kene tara. Jujur. Ayah ngawas kene sesuatu anu gitu ya. Ini kolaborasi minimal dia atuh. Kamu di rumah ente ngawas ente keluarga minimal namun enak naon tong nyalakeun guru wae. Nah, di sini itu kalau anak soleh itu anak siapa? Anak saya. Tapi lamun anak menuju salah itu anak saha? Bapaknya. Nah, gitu ya. Jadi maksudnya berkolaborasi. Bukan hanya di madrasah, bukan hanya di sekolah ini dan lain sebagainya, tapi juga berkolaborasi di rumah. Tapi hati-hati tujuan kita jangan salah. Tahun dina teori Bloom itu adalah teori pendidikan, psikologi pendidikan itu ada levelnya. Level pertama dalam belajar itu menghafal. Baru naik ke sana ujungnya apa? Praktek. Nah, alias amanah. Nah, kita gak bisa melewati wujud beramal langsung apa. Tapi jangan sampai salah kaprah. Fokus ke hafal tapi tidak beramal. Karena tidak sedikit, bahkan di 2 pekan kemarin ada tamu yang di posisi hafid Quran 30 juz ya, hafid Quran 30 juz, tapi istrinya mengeluh bahwa suaminya bla 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 bla, yang mungkin kita tidak akan terbayang. Oh, ini yang hafid 30 juz. Artinya itu adalah oknum, karena pada dasarnya kalau sudah hafid idealnya gimana Bu? Mempraktekkan, bukan hanya hafal di kepala saja. Banyak yang melakukan KDRT lah, pelecehan, bahkan sekarang namanya pelecehan pada santri, mulai itu dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi itu adalah oknum. Kalau kita pakai riset penelitian, tetap lebih banyak orang yang soleh karena berilmu ya. Nah, mengumikan Al-Quran tidak harus dimulai dengan target hafalan yang besar, tapi menjadikan Al-Quran itu adalah teman, kebiasaan dan lain sebagainya. Makanya sekarang ada istilah maghrib mengaji dan lain sebagainya. Termasuk kalau di sini berarti dari ada yang pagi, ada yang sore, ada yang malam. Sekarang tuh angka ini yang SMP mau ngaji, ada gak di sini yang orang tuanya SMP yang ngaji di Ar-Rahman? Ada gak tuh? SMP ya. Ini kalau anak kita tidak pesantren wajib. Bahkan ada posisi remaja yang ia mendapat pelecehan seksual dari ibunya. Dia sampai menangis karena cita-cita saya tuh ingin pesantren 12 tahun. Tapi sekarang saya baru mau 6
dilecehkan ya, akhirnya saya ada trauma di sana ya. Makanya ketika anak masih mau ngaji di era yang sekarang, biasanya anak ngoprek lampu terus mati bu HP nurutan saha. Nah ketika dia masih mau, jika zaman dulunya bring maghrib teh kamu bu masjid dan lain sebagainya, anak-anak karuma itu posisinya langsung tidur dan lain sebagainya. Ini sangat mahal ketika anak-anak kita di usia remaja masih mau mengaji ya. Jadi hal-hal yang sederhana demikianlah yang harus di new habit unlock, dibentuk kebiasaan baru. Boleh next slide mungkin teh. Menumbuhkan jiwa pembelajar sepanjang hayat. Cung di sini sok ngeledek sarjana tapi jadi ibu rumah tangga. Ayo, sarjana tapi jadi ibu rumah tangga. Ayo sok ngeledek itu butuh. Ayo di dia menyebutnya batur ya teman. Nah, ketika kita menyangka demikian, gak apa-apa bu, mau jadi sarjana, mau jadi STW, jadi S naon ya, oke, jadi ibu rumah tangga, ibu eta profesi untuk ayah beresna gaji nami mau cukup 30 juta harus tuh bu. So ayahnya tukang nyese gajinya sabaraha, tukang nyetrika, jadi ojek, jadi nanti bu tukang masak, sekarang itu sabaraha bu gajinya bu. Ibu mau gaji ke suami jabat 24 jam, ibu lamun sakit kayaknya, lamun ibu sakit ibu masih bisa dapat tuh. Suami ibu lamun sakit kumaha? Hari itu gue pokoknya balik dulu. Nah intinya mau anak kita laki-laki atau perempuan, harapannya tetap belajar hingga akhir hayat. Minal mahdi ilahti, dari mulai dibuayan hingga kelihatan makan. Tapi kita tuh seringkali salah. Belajar itu bukan hanya formal, tapi juga ada belajar non formal, silahkan gitu ya. Zaman sekarang apalagi anak-anak ada yang homeschooling atau apapun bebas sebenarnya ya. Poinnya adalah menumbuhkan jiwa pembelajar sepanjang hayatnya yang tidak boleh dihentikan. Ini biasanya anak-anak berhenti kalau ini bu, anak tidak dibolehkan bertanya. Cuma dia mulai karina bawel hanya lain. Terus pas tanya teh naon sih nanya wae. Ieu juriweun kayak begitu teh. Pokona nu jurarikeunnya. Biasanya ngomong yang punya orok tah. Eta si kakakna nanya lah, pasti mana ngomong. Cik atuh. Nah, poinnya adalah kalau dari kecil anak dilarang bertanya, nanti jiwa kritisnya tumbuh. Nanti kita harus belajar matematika. Matematika teh naon misalnya algoritma, sin cosnya naonan bu, kita belajar begitu. Apakah angka lamun jajan ka pasar bakal ditanya begitu? Kenapa kita harus belajar matematika? Melatih logika. Matematika gampang atau sulit? Sulit. Kenapa harus tetap belajar? Kenapa? Di dunia nyata lebih sulit hidup kita, betul nggak? Itu anak-anak kita harus belajar matematika tuh. Iya diturunkan ke dia dikit-dikit itu tuh di dunia nyata hidup kita itu lebih sulit. John Gottman melakukan penelitian, beliau adalah seorang psikolog, melakukan penelitian selama puluhan tahun pada ribuan pasangan. Dan beliau menyampaikan dalam rumah tangga itu bukan konfliknya yang bermasalah, tapi apa tuh? Cara kita menyelesaikan konflik itu. Cuma dia yang mau kayak konflik mas-mas saheng. Saheng, terang saheng bu. Panas, bola. Atau kalau ada konflik baru sebulan, 2 bulan dan seterusnya. Nah itu. Jadi konflik akan selalu ada, tapi bagaimana cara kita menyelesaikannya ya. Nah itu kenapa ketika anak kita belajar bertanya itu yang harus diacungi jempol. Bahkan ada sekolah-sekolah yang memberi poin sangat tinggi pada anak yang bertanya bukan menjawab ya. Karena menjawab itu hafalan, tapi bertanya itu lebih tinggi dari hafalan. Bahkan poinnya bertanya itu lebih tinggi. Tapi ayeuna mah rame sebenarnya
ala kadarnya, ya, tidak secara terus menerus. Kemudian anak dihargai proses belajarnya. Saya kebalikannya dia bahasnya. Anak yang tidak dihargai proses belajarnya. Ibu yang punya anak 4 pasti unik 4 anak tersebut. Ayah anaknya mau kudu belajar nilainya 100. Ada anak mau belajar seminggu dari pagi hingga malam nilainya KKM. Coba ibu muji nu mana? Saya tanya. Jujur dari hati yang paling dalam, ibu muji nu mana? Nu 1. Kalau itu dilakukan sesekali dan kita langsung meminta maaf, anak bisa selesai tuh muka batin. Tapi kalau itu yang jadi kebiasaan, dijadikan habit, maka tunggu tanggal mainnya. Anak benci pada adiknya, benci pada kakaknya, dan sebagainya, pada seringkali dibandingkan padahal dia merasa sudah sangat bekerja sama keras, ya. Kesalahan dipandang sebagai kesempatan belajar. Kesalahan dipandang sebagai, setiap kesalahan kecil dipandang sebagai kesalahan yang sangat besar. Contoh, anak maneh kencai ibu, pelajarannya kudu di kumaha ku ibu? Di kumaha? Anak ngopaskan piring, jujur ku ibu di kumaha? Ibu di kumaha atau ibu ini mah salolehannya insya Allah, amin, amin. Zaman dulu kalau ada anak mecahin piring sama orang tuanya digimanain? Ditampilin. Mecahkan piring. Zaman ayeuna banyak yang lebih dari itu, tapi banyak pula yang lebih baik dari itu. Idealnya apa? Ketika anak melakukan kesalahan A, konsekuensinya pun A. Ibu gaduh sofa warna bodas, di auran silong warna berem gimana? So, konsekuensinya apa? Ayo, ibu ngamuk malu, ngamuk kemarakunya. Nah itu ya gitu, harus sesuai, ya, harus sesuai sampai anak paham. Kalau anak tidak paham akan mengulanginya lagi dan orang tua ikut belajar bersama anak. Boleh next slide? Nah, bangun budaya kebaikan di dalam rumah. Salam ketika masuk rumah, membaca Al-Quran bersama, berdiskusi tanpa marah dan merendahkan, saling mendoakan antar keluarga. Oke, ada tamu saya dari Makassar. Tiba-tiba ketahuan suaminya selingkuh setelah meninggal. Nah, kumaha rasana Bu? Setelah meninggal ketahuan selingkuh yang betul-betul dan sebagainya setelah meninggal. Kumaha ibu, kumaha ibu? Setelah meninggal belum ayahnya bisa ngabuk ya punya. Belum ayah itu dia terus meninggal kumaha? Yang asalnya istri berduka sangat dalam, bahkan saya tidak akan pernah menikah lagi setelah suami saya meninggal. Nah, setelah ketahuan itu gimana? Setelah ketahuan itu gimana? Langsung kawin deui. Nah, poinnya adalah ini. Kebaikan itu bukan hanya di dunia akan kita rasakan, entah kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak, juga suami kita, ayah kita dan sebagainya. Tapi ini di slide 7, boleh langsung ke slide 7, investasi akhirat. Boleh gak anak kita investasi? Boleh. Di kita mah ngajinya sok sapotong-sapotong. Nah, TikTok masuk sapotong-sapotong. Anak tuh investasi, tapi bukan investasi materi seperti orang tua zaman dulu. Lamun nyangkolakeun tapi gak jadi TNI, jadi jenderal, jadi polisi, jadi PNS, jadi dokter, kudu balik deui. Aya nu kitu. Orang tua zaman dulu rata-rata begitu. Menganggap anak investasi duniawi. Itu yang tidak diperkenankan. Kenapa? Artinya dipertanyakan keikhlasannya. Ada sebut. Nah, maka anak itu tetap investasi, tapi investasi akhiratnya terserah Allah. Anak jadi naon oke, itu mah tugas kita sebagai orang tua. Adapun anak memberikan kasih sayangnya itu rezeki. Rezeki orang tuanya tidak boleh ditolak atau seperti apa, tapi tidak boleh meminta. Makanya kita senantiasa berharap menurunkan
sandwich ya, kita harapannya bisa memerlukan sandwich generation, tapi syaratnya apa? Harus selesai dengan pasangan, ibu. Ya, agak sulit, betul gak? Kalau nggak selesai dengan pasangan, masalah pola pengasuhannya pasti yang lain tuh, Bu. Si bapaknya dulu pola asuhnya dia, namun anaknya misalnya digebuk, si bapaknya gebuk mana? Gebuk doi. Cek mana kumaha, lamun kurang kali digebuk, cek mana kumaha? Sabar atuh deh. Di sini pas saya ada tukang buat terang bareng mana. Nah, ada pola asuh yang berbeda antara suami istri yang seringkali menjadi menjadi bahan parasea ya. Artinya jejak kebaikan yang diberikan oleh orang tua itu adalah investasi akhirat. Minimal ibu-ibu Al-Fatihah mah tong dipasikeun sadayana amalna kangge ibu bapak guru. Minimal bu ibu, karena dibacanya satu hari sabarang kali? Minimal 17 kali. Surat Al-Fatihah teh minimal. Harapannya ini idza mataku adama in qata amalu illa min salasin sedaqatin jariyatin aw min tafa'ulihi aw waladin sholihin ya. Ulahu, apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Ibu, kalau kita sudah meninggal oseh-osehan hoyong sujud ke Allah tadi eta. Hoyong kumah, hoyong di dunia, hoyong sholat, hoyong kumah tadi eta. Kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Sedekah jariah kalau diangkat tadi sehingga pada ngabangun madrasah dan lain sebagainya, itu selagi masih ada yang sholat, selagi masih ada yang haji, itu ngocor mana bu? Nah kemudian ilmu yang bermanfaat sama untuk ibu bapak guru, kita juga orang tua. Tekedah sarena cari di dia, kumaha sarena cari di dia, sana moving ke nana. Tekedah sarena jadi ibu bapak guru kita itu pada dasarnya guru untuk anak-anak kita. Dan yang terakhir anak soleh yang mendoakannya. Hati-hati dalam tafsirnya dijelaskan anak soleh di sini siapapun itu. Karena kalau anak soleh sebatas anak kita, kemana tegaduh kurang kali? Ayo, apakah yang gak punya anak jadi gak mendapatkan? Tidak ya. Jadi harapannya inilah yang mudah-mudahan bukan hanya bermanfaat untuk di dunia ketika kita membumikan Al-Quran ini, tapi juga bermanfaat di akhir. Ya. Maka anak soleh tidak lahir secara kebetulan, tetapi tumbuh dari kebaikan yang ditanam orang tuanya setiap hari, dan tentu tidak bisa oleh orang tua saja. Cung di dia anu nitipkeun ka ibu bapak guru nah khususon pribadi di Jakarta untuk nitipkeun urang kalina, nyungkeun doana gini-gini nah aya teh bu ngajarapri teh bu. Tidak gerung. Mulai biasakan barokahnya kepada guru dalam batasan yang sewajarnya ya, dalam batasan yang sewajarnya, yang mudah-mudahan Allah lindungi. Karena diakui atau tidak kita nitipkeun ka saha? Nitipkeun ka sekolah, nitipkeun ka madrasah, meskipun tetap yang melindungi anak kita pas sejatinya adalah siapa? Allah. Anak kita ada digigit dipeleset padahal ayah digigit kita. Anak kita jauh di mana lagi, kalau dilindungi Allah dilindungi, tapi secara syariat harapannya kita tetap berada ya. Oke, itu saja mungkin sharing session. Makanya ini namanya booster kata saya juga ya, karena saya yakin dan percaya di sini ibu-ibu semua sudah pada suku, sudah pada senior. Besok alim disebut tua teh nya, kalau yang kata 17 tahun plus
yang mau bertanya ibu-ibu atau mau ditanya? Ayo, siapa yang mau bertanya? Siapa? Ada? Boleh? Ya, silakan Mbak Nurul. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan beberapa bulan yang lalu orang tua saya itu meninggal. Yang saya tanyakan adalah definisi anak soleh itu yang seperti apa sih gitu. Soalnya saya ngerasa di umur yang segini itu saya belum bisa menjadi anak yang soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang meninggalnya ibunda atau bapak? Ibunda. Ya, mudah-mudahan ibundanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini pertanyaan kita semua. Ya, definisi anak yang soleh itu yang seperti apa? Yang emut ke orang tua namanya itu soleh itu soleh. Yang mendoakan orang tuanya pun itu soleh solehnya dalam bentuk soleh soleh apa mau emut aja ngerasa. Mau emut seketik-ketik aja ke orang tua. Bahkan sekarang tidak sedikit orang tuanya yang dikemanakan? Panti jompo. Gitu ya. Satu ibu bisa mengasuh 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa mengasuh satu ibu. Ya, jadi definisi anak yang soleh soleha itu tidak perlu kita insecure. Patokan kita bukan lebih baik dari orang lain, tapi lebih baik dari hari kemarin. Kalau kita patokannya batu niki terang, andaikan Allah buka aib kita semua, mau ayam mau yang kali di pinggir kita sakit bau, maka fokus saja kita pada lebih baik dari hari kemarin. Selagi kita lebih baik dari hari kemarin, memang secara syariat ada, parameternya secara syariat ada, menjalankan rukun Islam, rukun iman pun kita rasakan dan sebagainya ada. Tapi secara hakikat Allah lah yang mengetahui kita soleh dan solehah. Yang penting ada satu ukuran karena pertanyaannya terkait orang tua sudah meninggal. Ketika kita ingat dan akhirnya mendoakan pun itu sudah masuk ke dalam parameter soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itulah kenapa tidak mudah mendidik anak itu, tidak sedikit anak mengaret-ngaret. Bahkan para saya pas orang tua yang pupuskan para saya naon warisan paroid. Bahkan dalil-dalilnya dijelaskan satu ilmu yang akan cepat hilang dari kaum ini adalah ilmu paroid, ilmu warisan. Jadi ketika anak-anak soleh-soleha tidak sengketa masalah masalah waris dan sebagainya itu menjadi panjang. Saking siana orang tua sekarang banyak yang kan sebelum meninggal. Karena terpercaya udah ngasih perasaan. Akhirnya pas sebelum meninggal tuh udah dibagiin, dihibahkan, ya dihibahkan pada anaknya, dihibahkan meskipun tetap dibagi ada aturan dalam hukum Islam. Itu mungkin kita sekali lagi mudah-mudahan almarhumah husnul khotimah, mudah-mudahan kita sebagai keluarga yang ditinggalkan pun diberikan kesabaran dan kekuatan. Itu saja, mungkin silakan masih ada lagi, mungkin satu lagi ya, sebelum ditutup silakan. Silakan, ada yang mau bertanya satu lagi? Ada spesialisnya, enggak? Ada yang mau curhat lagi? Ada yang mau bertanya? Mau bertanya sesat di jalan. Tidak ada yang ingin bertanya ini? Atau mungkin sama aku boleh dikasih pertanyaan? Cekak itu mah bagian ibu guru biasanya masih ada pertanyaan. Oke, saya closing aja apa gimana? Ya, kalau
Kalau tidak ada yang bertanya lagi ya, langsung saja. Oh, ada itu. Oh, ada. Ya mungkin langsung saja ke closing. Baik, terima kasih dari saya. Closing statementnya kita baca bersama, kita redupkan bersama bahwa anak mungkin tidak mengingat semua nasihat yang kita ucapkan, tetapi mereka akan mengingat bagaimana kita hidup di hadapan mereka. Maka ibu-ibu nu di dia masih pelik wisata, mumpung anak ke aluk kene, itu yang akan mereka rekam. Uyang sadia ke pasar minggu oge. Ya, wisata hal yang demikian yang disenangi oleh anak-anak tuh mereka tuh tidak akan ingat nominalnya, yang akan mereka ingat adalah kenangannya. Karena kalau anak kita sudah remaja itu lebih sulit lagi, mereka sudah punya kehidupannya masing-masing. Nah, kemudian poin yang kedua, mari hadirkan Al-Quran bukan hanya dari rak buku, tetapi di ruang keluarga, di meja makan, dalam percakapan, dalam cara kita memperlakukan pasangan serta anak-anak kita. Cara melihat bagaimana kita mempraktekkan Al-Quran adalah bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Bahasa mudahnya, perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Karena rumah yang dekat dengan Al-Quran akan melahirkan generasi yang dekat dengan Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga pecinta Al-Quran dan pewaris kebaikan hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa kita sharingkan bersama. Atur nuhun atas atensinya. Mudah-mudahan mama-mama di sini semuanya sehat-sehat selalu, sehat lahirnya, sehat batinnya, sehat dompetnya. Mari namanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf jika dalam majelis ini, pertemuan ini ada kata atau perilaku yang kurang berhati. Mudah-mudahan kita bisa bersuara di lain kesempatan dalam keadaan sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Amu yang sudah menyampaikan materinya. Masya Allah ya, sangat tebal banget ilmunya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Mungkin sebelum ke acara